Akhir-akhir ini timbul sebuah fenomena di mana Salafiyin dituduh menyembah kubur Ustadz Yazid Jawas. Mereka yang menuduh dengan tuduhan keji ini dikenal sebagai orang yang mengkaji fikih Imam Syafi'i. Padahal di kitab-kitab mazhab Syafi'i, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Manhajut Thulab dan kitab Fathul Wahhab, hal itu diperbolehkan. Maka sangat menarik di sini untuk kita membahasnya lebih mendalam pada kesempatan kali ini agar kita mengetahui hakikat dari sebenarnya permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan menjawab tuduhan keji Aswaja Indo. Maka teman-teman sekalian, ada dua model orang ketika mendengar berita. Model yang pertama selalu mencari tahu atau memastikan kebenaran berita tersebut. Model yang kedua ialah pendengki, para pembenci, sehingga berita tersebut ia jadikan bahan olok-olok atau menjatuhkan orang yang ia benci. Seperti kasusnya akan kita bahas kali ini, yaitu terkait Ustadz Yazid yang kemarin ramai manusia yang menyolatkannya setelah beliau dimakamkan. Setelah viral gambar atau video proses pemakaman Ustadz Yazid rahimahullah, maka para pembenci beliau seperti biasanya mencari celah untuk mengobarkan api fitnah. Fitnah yang tersebar lumayan banyak. Fitnah tersebut akan kita bahas dua di antaranya. Yang pertama ialah akhirnya Wahabi jadi kuburiyun juga. Mereka sholat di kuburan Yazid Jawas. Yang kedua, ternyata Wahabi Kawarid tuh suka meramaikan kuburan dan menyepikan masjid. Munculnya dua fitnah ini karena mereka melihat gambar orang-orang yang sedang menyolatkan Ustadz Yazid rahimahullah setelah beliau dikebumikan, sehingga bagi Aswaja Indo ini tidak ada bedanya dengan mereka yang juga sering disebut sebagai kuburiyun, yang suka meninggikan kubur, ngalap berkah di batu-batu nisan, mencium makam kiai dan lainnya. Bagi Aswaja tidak ada bedanya antara Wahabi dengan kuburiyun, dikarenakan sama-sama sholat di kuburan, padahal itu dilarang dan sama saja menyembah namanya. Langsung saja kita jawab fitnah ini. Wahai saudara-saudaraku dari kalangan Aswaja, kalian tidak henti-hentinya menyebarkan fitnah di kalangan manusia, diakibatkan oleh kebencian kalian terhadap dakwah salaf. Kalian seolah-olah berada di atas kebenaran, padahal kalian baru saja membuat fitnah yang amat besar yang bisa memprovokasi umat Islam. Apa yang kalian sering kerjakan itu tidak seperti yang Salafiyin lakukan. Adapun sholatnya jamaah di pemakaman Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kemarin itu adalah sholat jenazah yang dilakukan oleh jamaah yang belum sempat mensolati beliau. Maka saudara-saudaraku dari kalangan Aswaja, sholat tersebut adalah sholat jenazah, bukan sholat untuk mengalap berkah, cium-cium nisan, ngambil tanah kubur, atau minta syafaat. Adapun kalian bersama kiai kalian, habaib kalian malah sholat dan sujud mengarah ke kubur wali-wali. Tak jarang di antara kalian ada yang meminta keselamatan, berkah, dan kelapangan ke kubur-kubur orang soleh. Itukah yang kalian anggap sama, wahai Aswaja? Lebih parahnya lagi, ada di antara habaib kalian yang mengatakan bahwa Nabi keluar dari kuburnya untuk berjumpa dengan cucunya. Ini kalau nggak ngigau pasti mabuk. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya karena mana mungkin Nabi yang telah lama wafat keluar dari kuburnya untuk menjumpai cucunya yang bisa jadi belum jelas nasabnya. Adapun subhat kalian yang mengatakan, bukankah ada hadis yang melarang sholat di kuburan dan sholat menghadap ke kubur? Kok Wahabi malah sholat di kuburan? Jawaban saya di sini benar, bahwasanya Nabi melarang untuk kita duduk di atas kuburan dan juga melarang umatnya untuk sholat menghadapnya. Tapi sholat yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah sholat jenazah, akan tetapi sholat yang umum sebagaimana kaum muslimin lakukan, yaitu ada ruku, sujud, duduk. Sholat yang seperti inilah yang dimaksud oleh hadis tersebut, dan tidak boleh seseorang sujud kepada kuburan. Sehingga sangatlah jelas perbedaannya. Maka saudara-saudaraku dari kalangan Aswaja, hendaknya kalian yang suka sujud kepada kubur, alangkah baiknya untuk tidak menyamanya-makannya. Sesuatu yang tak sepantasnya disamakan. Karena apa yang dikerjakan oleh Salafi jauh sangat berbeda dengan kalian lakukan.
Adapun dalil yang memperbolehkan sholat jenazah di kuburan apabila belum sempat mensolatinya sebelum mayat dikuburkan adalah hadis dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya seseorang laki-laki atau wanita yang paling hitam kulitnya dahulu menjadi tukang sapu masjid. Kemudian dia meninggal dunia dan Nabi SAW tidak mengetahui tentang kematiannya. Suatu hari beliau teringat tentang orang tersebut, maka beliau bersabda, "Apa yang telah terjadi dengan orang itu?" Mereka para sahabat menjawab, "Dia telah meninggal wahai Rasulullah." Lalu Nabi SAW bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahuku?" Mereka menjawab, "Kejadiannya begini-begini." Lalu mereka menjelaskan. Kemudian beliau bersabda, "Tunjukkan kepadaku makamnya." Maka beliau SAW mendatangi makam orang itu, kemudian menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1337 dan Muslim nomor hadis 956. Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya makam-makam ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah akan memberikan mereka cahaya karena sholat yang aku kerjakan atas mereka." Maka hadis di atas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat di kuburan, di makam orang yang belum sempat beliau sholatkan. Dan hadis tersebut juga sebagai bantahan untuk kalian yang menyamakan sholat kalian di kuburan dengan sholat jenazah di makam Ustadz Yazid kemarin. Sholatnya jamaah kemarin tidak seperti sholatnya kalian wahai para aswaja, yang ruku dan sujud kepada makam yang jelas-jelas itu adalah pengantar kepada kesyirikan. Lebih jelas lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat jenazah untuk seorang laki-laki yang telah dikebumikan pada malam hari. Beliau mengerjakannya bersama dengan para sahabat. Ketika itu beliau bertanya tentang jenazah tersebut, "Siapakah orang ini?" Mereka pun menjawab, "Si Fulan yang telah dikebumikan kemarin." Maka mereka menyolatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1340. Demikian pula diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabi SAW sholat al-qabri." Sesungguhnya Nabi SAW sholat di sisi makam setelah jenazah dimakamkan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 555. Maka dapat kita simpulkan di sini bahwa sholat jenazah bagi seorang di kuburan diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan. Kondisinya apabila belum sempat mensolatinya sebelum dikebumikan, maka boleh sholat di sisi makamnya. Yang kedua, sholat yang dilarang oleh hadis, "La tajlisu 'alal kubur wa la tusolli ilaiha." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian duduk di atas makam kubur, dan jangan pula kalian sholat dengan menghadap ke arahnya." Hadis riwayat Muslim nomor hadis 972. Itu maksudnya adalah sholat yang umum dikerjakan seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib dan semisalnya, sholat yang ada ruku dan sujud di dalamnya. Maka inilah yang terlarang, karena otomatis seseorang akan ruku dan sujud menghadap ke kuburan, dan itu merupakan wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Di sini tidak ada kontradiksi antara hadis sholatnya Nabi di kuburan dengan hadis Nabi tentang larangan sholat menghadap ke kuburan, karena yang dimaksud oleh hadis larangan tersebut adalah sholat yang ada ruku sujudnya. Adapun sholat jenazah tidak punya ruku dan sujud, sehingga itu perlu dibedakan. Itu pun sudah dibedakan dengan adanya hadis-hadis yang sahih yang menerangkan bahwa Nabi SAW sholat jenazah di kuburan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini sudah cukup meruntuhkan fitnah para pengekor hawa nafsu yang sengaja memercikan api fitnah ke tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi kita wajib mendoakan mereka agar diberi hidayah oleh Allah. Dan dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.